warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Padang TV, kembali lagi dengan saya Rahmi Hanifah dalam program Sentuhan Hati. Kali ini kita akan mengangkat tema kisah inspiratif dari Ibu Afridawanti, yakninya satu-satunya relawan wanita pada relawan bencana Ranah Minang di Sumatera Barat. Bagaimana kisah dari Ibu Afridawanti? Mari ikuti kami. Assalamualaikum Ibu, Bapak. Kenalin, saya Rahmi dari Padang TV dalam program Sentuhan Hati. Mohon izin minta waktunya sebentar, Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Halo pemirsa Padang TV, saya Rahmi Hanifah. Kali ini kita dalam program Sentuhan Hati. Nah, hari ini kita sudah berada di kediaman Ibu Afridawanti, yakninya satu-satunya wanita dalam relawan bencana Ranah Minang. Dan kita soal lagi akan berbincang-bincang dengan Ibu Afridawanti ini, melihat bagaimana kisah dan motivasi beliau untuk menjadi seorang relawan wanita Ranah Minang. Halo Ibu, kenalin saya Rahmi Hanifah dari Padang TV. Halo Bapak, saya Rahmi. Bapak, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa dan kami ingin mendengar cerita dari Ibu tentang menjadi seorang relawan wanita. Nah, Ibu, kalau boleh tahu usia Ibu sekarang sudah berapa, Ibu? 50 tahun ya dengan Ibu Afridawanti ya. Sudah berapa lama menjadi relawan ini, Bu? Dari tahun 2016 hingga 2022 ya. Sudah kurang lebih 6 tahun. ya. 6 tahun ya, Bu ya. Kerjaan saat ini menjadi relawan. Sudah berapa orang anak ibu-ibu? Anak saya ada 2. Sudah ada 2 orang ya. Ini Bapak? Ini kedua kalian. Oke. 2 orang. Baik. Ibu sudah usia 50 tahun dan ada anak 2 orang. Namun yang akan kita ulik-ulik pada saat ini adalah kami ingin tahu cerita Ibu untuk menjadi seorang relawan wanita di Ranah Minang ini, karena mungkin ini berpedoman pada tokoh Kartini ya Bu, karena nggak harus yang laki-laki yang maju di depan, perempuan pun juga bisa. Sekarang sudah zamannya emansipasi wanita, jadi saatnya perempuan bisa maju di depan. Nah, apa ini motivasi Ibu untuk menjadi relawan wanita ini? Ya, senang aja gitu. Membantu sesama kita. Sulit kan? Kalau dibilang sulit sih tergantung kita aja. Kalau kita senang mengerjakannya ya nggak sulit. Baik. Contohnya seperti apa yang sulitnya? Misalnya ada terjadi suatu bencana, apa pengalaman tersulit Ibu ketika menjadi relawan ini? Sulit kita kerja waktu kita mencari penghasilan gitu. Kalau pas hujan ya ke lapangannya agak sulit. Kalau pas hujan Berarti menjadi relawan ini apapun bencananya kita siap. siap. Ibu takut nggak? Misalnya kalau seandainya hujan, itu kan kita cari orang di laut misalnya. Iya. Itu kan resikonya sangat tinggi ya Pak Bu. Nah, bisa jadi memang nyawa kita jadi tantangan. Kalau memang jadi relawan, Iya. siap untuk mati dan hidup. Ah, Gimana itu Bu, takut nggak ya terjun ke laut? ya. Kalau bilang takut sih ya ada juga sih rasa takut, tetapi kalau kita udah tentukan kita jadi relawan gitu, ya kita jalani aja. Kita kan sama-sama dengan menjadi juga Basarnas, relawan-relawan lain, kita kan rame sendiri. Nggak pikir nggak Bu, kalau saya jadi relawan nanti jadi seperti ini, anak-anak saya akan tinggal, keluarga saya akan tinggal. Pikir nggak Bu, kita akan buruk ketika menjadi relawan? Ya kalau kita pikir kayak gitu ya kalau kita pikir kayak gitu ya nggak jadi kita turun jadinya ya. Jadi kita pikir positifnya aja, kita membantu sesama kita gitu. Motivasi terbesar untuk menjadi seorang relawan? Masih ya bisa membantu sesama kita gitu. Anak-anak bangga dengan punya ibu yang Insya Allah
biasa, punya sabar, tangguh, kuat, karena untuk terjun di lapangan itu sebenarnya tak bohong. Iya. Apalagi kalau ke pantai, itu memang harus terjun cari orang tuh entah kemana. Kalau kita pergi ke suatu daerah, sekarang sudah ada Google Map, tinggal cari, turutkan Google Map. Kalau cari orang hilang, Google Mapnya nggak ada. Iya benar. Nah, untuk tugas-tugas di relawan bencana ini apa saja itu? Tugas-tugas seperti apa yang dilaksanakan? Tugas kita sesuai dengan arahan Bapak Roni Azwaranas, Bapak Roni Pahlawan, itu kita umum kita. Jadi sewaktu-waktu kita dipanggil, gitu ya, terjun ke lapangan kita siap. Itu waktunya bagaimana? Mau siang, pagi, malam, sore? Nggak tergantung waktu. Oh, berarti 24 jam standby Iya, ya? standby kita. Sudah sama dengan dokter ya Bu ya? Iya. Kalau bencana ini kan nggak ingat waktu dia, nggak ada waktunya. Nah, ya bisa terjadi kapan aja bencana itu ada gitu, bisa terjadi. Jadi kalau kita udah diperintahkan untuk berangkat, kita berangkat. Biarpun itu malam, waktu pun subuh, itu kalau ada bencana kita ada itu sudah Harus siap ya? Iya, harus siap kita berangkat. Tugas yang dilaksanakan sebagai relawan bencana ini tugas sesuai instruksi. Ya, Bu. Iya. Aku hari ini bertugas di sini, ada bencana ini langsung terjun. Iya. Ya. Kita mikir-mikir dulu Bu. Oh, Oh. Pak, saya takut kena air laut. Oh, Nggak enggak. bisa ya Bu ya? Nggak bisa Nggak pilihan. nggak Karena yang bisa. namanya bencana kan nggak bisa kita pilih. Iya, kita yang penting kita berangkat ke lapangan dulu, kita lihat situasinya, bisa kita terjun apa enggak? Kalau bisa kita terjun ya kita terjun, kalau tidak mengizinkan ya kita cukup standby aja dulu di lapangan. Selain pengalaman tersulit menjadi terjun ke laut misalnya, apa lagi bencana-bencana yang biasanya memberi membebas sekali dalam bencana itu? Mencari orang hilang. Nggak harus di laut ya, kalau orang hilang Nggak. kan banyak gitu ya. Enggak, cari orang hilang itu di hutan, ada juga di sungai, ada di sungai, di laut, banyak. Selain mencari orang apa lagi? Ya, kita bantu-bantu itu kalau ada longsor, ya kita bantu untuk mengamankan lain aja. Kalau di hutan cari orang, kalau ada harimau atau binatang buas itu bagaimana itu? Ya kalau kita kan bukan dari relawan bencana Ranah Minang aja yang terjun, itu kan ada dari Basarnas, ada dari relawan-relawan lain, gitu. BPPD juga banyak gitu, dari masyarakat setempat gitu. Kita kan rame. Sudah ada kerjasama. Nah, jadi kita nggak ada juga sih merasakan karena kita rame-rame. Yang namanya rasa takut setiap orang pasti Ada. Oke, itulah tugas kita. Iya, iya. Itu kan sudah panggilan hati kita masing-masing. Karena dengan menjadi seorang dokter harus disumpah 24 jam mau. Iya. Kita juga mau dengar nih cerita dari Bapak. Kalau boleh tahu dengan Bapak apa Pak? Bapak Temi. Bapak Temi. Ya, Bapak di relawan bencana Ranah Minang ini posisinya sebagai apa nih Pak? sebagai ketua harian. Ketua harian Ya, relawan bencana Bencana Ranah Ranah Minang gitu ya Pak. Berarti dengan Ibu Afridawati sudah sangat kenal sekali ya Pak. Baik. Gimana nih sosok beliau dalam menghadapi setiap bencana yang terjadi Pak? ya selama ini saya perhatikan Ibu Afridawati ini di lapangan sangat berani dan fisik sangat kuat. Beberapa kali kita mencari orang hilang di danau maupun di hutan, baik itu ditemukan dengan alam gaib, ya kita pernah dihadapi dengan alam gaib yang sangat susah kita menempuhnya, tapi tetap bisa kita mencari korban tersebut. Nah, satu-satunya relawan bencana Ranah Minang yang perempuan Ibu Afridawati ini cukup kuat mental dan fisiknya. Berarti memang dikenal dengan tubuh yang sangat tangguh ya Pak ya, Ya. kuat, berani. Nah,
tahu Bapak, selama Ibu Afridawati ini bekerja sebagai relawan Tanah Minang, ada nggak suatu kesulitan yang beliau hadapi sampai saat ini yang belum pecah masalahnya gitu Pak? Kalau selama berdirinya relawan bencana Ranah Minang dari tahun 2016 sampai 2022 ini, sesosok Ibu Afridawati ini tidak pernah mengeluh dan tidak pernah mengharapkan imbalan, karena kita jadi relawan ini adalah memang sifatnya sosial. Oke. Bapak juga dari 2016 hingga 2022 ini menjadi ketua harian Pak? Bukan. Dari 2016 sampai 2019 itu saya ketua umumnya. Tapi relawan bencana Ranah Minang ini kan didirikan oleh Bapak Azwar Anas. Jadi setelah 2020 saya minta Bapak Azwar Anas untuk menunjuk anaknya sebagai ketua umum. Karena saya sebagai ketua umum juga turun ke lapangan menjadi langsung ketua harian atau Merangkap ya Pak merangkap ya? semuanya nggak mungkin. Ya, nggak. Akhirnya permintaan saya dikabulkan oleh Bapak Azwar Anas. Maka sekarang ketua umum relawan bencana Ranah Minang adalah Roni Pahlawan, yang sekarang juga menjabat sebagai ketua KONI Sumatera Barat. Berdasarkan pengalaman Bapak menjadi ketua umum, menjadi ketua harian, tentu sudah sangat banyak sekali memori-memori bencana yang terjadi di Sumatera Barat ini ya Pak. Nah, kami mau dengar cerita dari Bapak, bagaimana pengalaman menjadi relawan ini Pak? Motivasi Bapak untuk menjadi relawan ini Pak? Iya, jadi saya jadi relawan ini bagaimana saya bisa membantu masyarakat yang terkena musibah bencana. Jadi suka dukanya di lapangan itu bermacam-macam rintangan yang kita hadapi. Yang saya bilang seperti tadi, kita tidak lepas juga rintangan yang menghalangi dari makhluk gaib. Ya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang rintangan itu masih dapat kita atasi. Tergantung kita, iman kita masing-masing. Jadi suka duka dari relawan, menjadi relawan ini adalah sering meninggalkan anak dan istri. Iya betul. Ya, Sedih enggak Pak? Anak dan istri ditinggalkan. ya sedih juga. Ya, tapi kan kita berbuat untuk sosial, menolong sesama manusia yang terkena bencana. Nah, bagaimana dengan keluarga Bapak? Apakah mereka support dengan posisi Bapak untuk menjadi relawan ini Pak? Dukung nggak keluarga? Kalau anak saya semuanya mendukung, termasuk istri saya mendukung semuanya. Karena ini kan kita berbuat baik dan mencari amal ibadah yang baik untuk menolong orang lain yang ditimpa musibah. Mendukung ya Pak keluarga, meskipun Bapak kapan dipanggil harus pergi. Ya, betul. 24 jam mau sedang tidur kayak itu ketika ada panggilan, oh terjadi longsor harus pergi sekarang gitu Ya. ya Pak. Jadi Pak harus siap untuk bertindak. Memang motivasinya adalah panggilan hati jadinya lagi ya Pak ya. Rasa kemanusiaan ini sepertinya, karena kalau memang rasa iba ini sudah melekat kuat dalam diri kita, ya itu dia mau tak mau, siap tak siap harus mau ya Pak. Baik. Selama ini Bapak sudah menjadi ketua umum dan ketua harian Pak. Apa hal-hal tersulit yang Bapak hadapi ketika terjadi masalah di lapangan? Ya, kalau sekarang biaya untuk operasional kebencanaan ini cukup besar. Ya, kalau kita sekali turun terjadi bencana itu kurang lebih untuk di Kota Padang anggota kita 21 orang. Jadi biayanya cukup besar. Sementara bagaimanapun juga kita tentu harus memberikan biaya untuk kehidupan sehari-hari anak istrinya. Nah, itu yang kita butuhkan. Berarti relawan ini ada diberikan dana apakah dari donatur atau apa gitu Pak? Sampai sekarang nggak ada. Nggak ada. Jadi Nggak kalau ada. ada bencana itu biayanya dari mana itu Pak? Sementara dari Bapak Azwar Anas. Oh dari Bapak Azwar. Berarti beliau donaturnya Ya. selama ini ya Pak? Karena beliau yang mendirikan pertama ya. Jadi kalau seandainya ada terdapat kekurangan dana,
kalau dana kita kurang, saya lapor ke Ketua Umum Romi Pahlawan yang sebagai anak Baduarana, saya minta tambahan dana ke beliau. Semoga Bapak Azhar Anas dan keluarga dimudahkan rezeki limpah ya Pak ya. Karena mudah-mudahan ini akan menjadi amal jariah ini. Ketika kita menolong orang, kemudian kita ikhlas karena Allah dan orang yang tertolong, mudah-mudahan pahalanya mengalir. Walaupun kita sudah berarti kesulitannya adalah masalah biaya. Nah, menurut Ibu ada nggak kendala-kendala lain? Peralatan kita aja sih. Peralatan ya Bu ya. Contohnya seperti apa itu? Ya seperti kita di lapangan itu ada punya seperti ada tumbang gitu ya. Kita peralatannya kan cuma seadanya aja. Jadi kita sinso Sinso gitu. Selain itu apa lagi? ya seperti peralatan ini seperti kita turun ke lapangan itu kan kayak mungkin gitu kan kita peralatan pakaiannya juga Ya betul juga Betul. gitu kan. Nah, kalau sekarang kita kan pakaiannya yang seadanya aja gitu. Dan bisa dilengkapi seiring berjalannya waktu. Iya. Ada datang donatur-donatur lain. Dan kita di Sumatera Barat ini, di apalagi ranah Minang ini banyak ini orang-orang kaya di luar sana yang telah merantau. Mudah-mudahan mereka mendengar ini siaran kita di Padang TV terkait besarnya sumbangan dari masyarakat ranah Minang ini terhadap terjadinya suatu bencana. Dan adalah orang-orang baik yang Allah utus untuk bisa memberikan donatur ke relawan bencana ranah Minang di Sumatera. Kami harap pada perantau-perantau Minang gitu supaya bisa melirik kita. Nah, oke, Ibu tadi cerita ada 2 anak dan ada suami. Dan bagaimana respon keluarga Ibu terhadap Ibu yang menjadi seorang relawan bencana perempuan? Support nggak? Ya sampai sekarang ini ya support juga. Masih support kita semua gitu. Ketika terjadi suatu bencana itu kan kita pisah dengan keluarga. Iya. Gimana rasanya itu? Ya kalau bisa keluarga ya karena anak-anak udah besar juga ya, jadi mereka udah mengerti kewajiban dia masing-masing tugasnya gitu. Jadi kita ya gimana ya udah biasa gitu. Pasti rindu ya Bu. Iya rindu sih. Karena kalau terjadi bencana itu bisa nginap berhari-hari nggak Pak? Bisa Paling ya? lama itu seminggu. Paling lama seminggu. Iya. Itu cukup lama loh Iya, untuk meninggalkan tetangga keluarga. belakang seminggu. Oke, kan kasihan Bu, keluarga tinggal seminggu. Iya. Entah bagaimana, apalagi kita kalau sebagai ibu, dapur itu di kita Iya, letaknya. Pasti kita rindu dengan keluarga Bu. Oke. Nah, kalau menurut Ibu ini apa harapan Ibu ke depan untuk masyarakat Sumatera Barat ini terhadap relawan bencana alam Minang? Ya, kalau harapan saya untuk masyarakat ya bisalah menyupport karena di relawan bencana ranah Minang ini berdirinya kan di daerah sini ya, Padang Besi betul. gini ya. Sejauh ini harapan saya bisa mensupport kita untuk operasionalnya gitu, bisa mensupport kita segala-galanya gitu. Banyak bisa bantu bagi Bantu operasional. bagaimananya ya, kalau pendapat saya bisalah masyarakat sini untuk menjadi donatur gitu, harapan kita gitu kan, karena dia sudah mengerti kerja kita juga. Saya ini salut dengan keluarga besar ranah Minang, relawan Relawan bencana bencana. ranah Minang. Ini jiwanya memang jiwa-jiwa yang kuat ya Bu ya. Ya insya Allah. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat selalu ya. Amin. Nah kita beralih ke Bapak, bagaimana harapan Bapak ke depan untuk relawan bencana ranah Minang ini Pak? Ya, harapan saya untuk masyarakat atau tokoh-tokoh dapatlah membantu menjadi donatur untuk relawan bencana ranah Minang. Kenapa? Karena bencana ini datangnya kapan saja, di mana saja kita berada. Jadi tidak bisa diprediksi kapan
datangnya bencana ini. Sementara kita dalam kebencanaan ini masih banyak butuh biaya seperti pembelian mesin senso, pakaian seragam, sepatu dan perlengkapan lainnya itu. Selain harapan operasional, apa lagi harapan Bapak ke depan? Bantuan operasional tadi oke satu, kemudian selain itu Pak, apa lagi harapan? Ya, harapan saya kepada masyarakat khusus di Kota Padang, umumnya di Sumatera Barat, berhati-hatilah dengan situasi alam kita ini. Karena kita di Sumatera Barat itu banyak masyarakat yang tinggal di daerah lereng bukit atau di lembah. Jadi harapan saya berhati-hatilah untuk menghadapi bencana yang tiba-tiba akan datang. Terima kasih banyak Bapak. Kami dari Padang TV senantiasa selalu mendoakan, keluarga besar Padang TV senantiasa selalu mendoakan semoga semua anggota dan ketua, seluruh keluarga besar relawan bencana Ranah Minang senantiasa sehat selalu. Allah berikan kekuatan dan semangat. Allah sehatkan semuanya. Semoga bisa menjadi relawan-relawan terbaik untuk kita di Indonesia ini khususnya ya Bu ya. Baik. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu, Bapak. Semoga ini memotivasi kita juga semuanya untuk bisa menjadi pribadi yang kuat ya Bu, pribadi yang tegar, pribadi yang tetap semangat. Mudah-mudahan banyak balita-balita yang Terinspirasi Bu dengan jadi iya. relawan. Baik. Ini kalau boleh tahu perekrutannya ada lagi kah atau bagaimana rekrut untuk anggotanya Pak? Ada. Masih ada Jadi, ya? setiap baik itu wanita atau laki-laki, pria yang ingin masuk relawan bencana Ranah Minang, dia harus bisa lulus tes fisik dulu. Berarti ada tesnya berarti Ada. ya Pak? Daftarnya melalui Bapak berarti bisa Ya, ya Pak ya? bisa. Oke, khususnya di Padang Besi ini ya Pak Ya. ya? Baik, nanti jika seandainya pemirsa kami sedang menonton tertarik untuk mendaftar menjadi relawan, Iya, boleh. Bisa. Masih terbuka. masih terbuka untuk siapapun yang ingin ya Bu, dan nanti akan diseleksi tes. Baik, terima kasih banyak Bapak, Ibu atas waktunya. Mudah-mudahan ini menginspirasi kami semua, termasuk anak-anak muda yang masih kuat, staminanya masih kuat, semangatnya masih membara, terinspirasi dengan adanya relawan bencana di Ranah Minang. Saya Rahmi pamit undur diri. Terima kasih banyak Ibu, terima kasih Bapak. Pemirsa Padang TV, itulah tadi kisah Ibu Afridawati yang saat ini menjadi relawan bencana Ranah Minang, satu-satunya relawan bencana Ranah Minang yang wanita. Nah, pemirsa Padang TV, ada sebuah ayat, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Saling tolong menolong kamu dalam kebaikan dan jangan saling tolong menolong dalam dosa. Pemirsa, inilah inspirasi bagi kita semua bahwasanya menjadi seorang relawan itu dari Ibu Afridawati, satu hal yang beliau tekankan, tolong menolong sesama manusia. Karena dia yakin ketika terjadi suatu bencana bahwa manusia langsung dengan kehadiran beliau, panggilan hati yang membuat beliau menjadi seorang relawan wanita, tolong menolong sesama umat manusia. Karena ketika terjadi suatu bencana, itu yang dibutuhkan adalah kerjasama dan tolong menolong. Inilah motivasi terbesar bagi kita semua, bahwasanya tolong menolong sama umat manusia sangat perlu kita butuhkan pada saat sekarang ini. Karena jika hidup sudah saling tolong menolong, mudah-mudahan Allah akan datangkan keberkahan. Semoga dengan kisah Ibu Afridawati tadi menjadi tokoh inspiratif pada saat ini, menjadi seorang relawan bencana wanita Sumatera Barat ini, menjadi inspirasi bagi kita semua, motivasi bagi kita semua, mempunyai tekad dan semangat yang kuat, pantang menyerah, dan semoga kisah beliau ini menjadi motivasi untuk kita semua. Saya Rahmi Hanifah selaku presenter pada hari ini, mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.